Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya angkat bicara terkait kebijakan penyelamatan Bank Senturi. Presiden dalam sebuah acara yang dihadiri para pemimpin redaksi pada Senin 10 Maret lalu menegaskan kebijakan Budiono yang saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia tak bisa diadili atas langkahnya memberi dana talangan kepada Bank Senturi. Menurut SBY, pemberian FPJP oleh Bank Indonesia untuk Bank Senturi sudah tepat, sebab saat pengambilan kebijakan situasi sedang krisis. Apakah pernyataan SBY itu untuk melindungi Wapres Budiono agar tak terseret kasus Senturi? Benarkah kebijakan penyelenggara negara tak bisa diproses secara hukum? Untuk membahasnya sudah bersama kami mantan Ketua MK Mahfud MD dan pakar hukum pidana Ahyar Salmi. Namun sebelum ke narasumber, kita simak kutipan pernyataan dari SBY terkait penyelamatan Bank Senturi berikut ini. Ya, ini pernyataannya yang kami coba bacakan, Pak Mahfud. Ini pernyataan Pak SBY, saya coba bacakan ke Pak Mahfud ya. Polisi tidak bisa diadili, maksudnya kebijakan tak bisa diadili karena akan sulit memutuskan polisi untuk kepentingan pembangunan. Kemudian Pak SBY mengatakan, saya konsisten menganggap bahwa polisi bailout atau kebijakan bailout itu perlu dilakukan untuk mencegah memburuknya dampak krisis keuangan. Ya, Pak Mahfud, menurut Pak Mahfud, apakah kebijakan soal bailout ini memang tak bisa diadili? Saya pernah mendengar pernyataan itu langsung dari Pak SBY pada rapat antar pimpinan lembaga negara di Istana Negara di Bogor. Beliau pada waktu itu tahun 2011 awal memang mengatakan bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Waktu itu saya juga ikut bicara, betul kalau kebijakan tidak bisa diadili. Tetapi kebijakan yang didahului dengan niat jahat itu ya bisa diadili dong. Menurut saya proses yang sedang dikerjakan oleh KPK, mengapa sampai lama seperti ini? Karena sejak awal sulit menemukan adanya niat jahat itu. Nah, sekarang kalau sudah masuk ke pengadilan, tentunya KPK menemukan bukti bahwa itu bukan kebijakan murni, tapi kebijakan yang didasarkan pada kejahatan, sehingga diproses secara hukum ke pengadilan. Nah, ini tentu berlaku nantinya bagi siapapun, termasuk Pak Budiono atau siapa lagi di situ yang ikut terlibat di dalam temuan sidang-sidang nanti. Bailout untuk Bank Senturi itu memang didahului atau ada unsur niat jahatnya sehingga KPK membawanya ke pengadilan. Nah, yang dikatakan kebijakan itu memang di dalam hukum administrasi negara dikenal bahwa pemerintah itu mempunyai kewenangan diskresi atau discretionary power, di mana boleh melakukan kebijakan apapun untuk melaksanakan pembangunan. Misalnya ada anggaran untuk membangun pasar di sebelah barat kota, kemudian sesudah dipertimbangkan tidak efisien dan tidak bagus kalau di sebelah barat, dipindah ke timur. Itu kebijakan namanya, itu bisa. Ya. Tetapi kalau sebuah kebijakan didahului niat jahat atau diakhiri juga dengan niat jahat yang bisa diprediksi sebelumnya, maka itu bisa diajukan ke pengadilan. Pak Mahfud, bisa diadili. Ya, Pak Mahfud, kalau Anda mengatakan ada diskresi di sana, apakah diskresi ini juga termasuk dalam mengubah peraturan yang sebetulnya sudah ada sebelumnya? Biar itu nanti KPK yang akan menilai di pengadilan ya, karena juga itu termasuk yang mencurigakan. Suatu kebijakan yang tidak bisa diambil tanpa mengubah peraturan lebih dulu patut diselidiki. Kenapa peraturan diubah hanya untuk sebuah kebijakan? Nah, itu juga bagian dari yang harus dibuka nanti di pengadilan. Apakah itu bagian dari niat jahat ataukah tidak? Ya, baik Pak Ahyar, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita menyimak pernyataan dari Pak SBY dan kemudian tadi Pak Mahfud mengatakan sebetulnya kebijakan meskipun ini diambil oleh seorang pejabat negara tetap bisa dipidanakan karena diawali oleh niat jahat. Bagaimana Pak Ahyar menyikapi? Saya yang bidang saya adalah hukum pidana. Pertanyaan, bisa nggak kebijakan ini kita pidanakan? Pertanyaan dasarnya adalah kebijakan itu dilakukan, dikeluarkan atau diambil dalam rangka apa?
kalau sekiranya kebijakan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas atau fungsi kenegaraan, ada landasan hukumnya bahwa kebijakan bisa dipidanakan, yaitu Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara Bersih Bebas dari KKN. Ya. Jika kebijakan itu diambil bertentangan dengan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN ini tadi, sehingga dia bisa dipidanakan. Kalau ini kan alasannya dalam rangka kepentingan pembangunan, karena pada saat itu kan situasi sedang krisis, maka sebuah bank harus diselamatkan seperti itu. Nah, ini kan alasan yang sangat logis gitu, dan ya, di situ sangat bisa nanti diterima diskusinya. Apakah ini ada KKN tidak ketika mengeluarkan kebijakan itu? Kebijakan tentu di sini adalah kebijakan publik, bukan. Ukurannya untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan orang perorangan atau sekelompok orang yang dikeluarkan. Kalau alasannya itu diuji kepentingan nanti. Pembangunan kan itu untuk kepentingan umum. Ya, itu yang diuji, benar atau tidak. Jadi jangan dikatakan, saya tidak sependapat bahwa kebijakan tidak bisa dipidanakan, tidak bisa diadili. Sepanjang kebijakan itu dikeluarkan melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang anti KKN ini tadi, dia tetap bisa dilakukan. Ada lagi ukuran yang lain. Jadi untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan pribadi itulah nanti pas di pengadilan itu yang dilihat. Apa kelompok atau apa? Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Ahyar. Pak Mahfud, kita akan jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Mahfud MD melalui Afi West dan Ahyar Salmi di studio. Pak Mahfud, ini kalau kita bicara soal kebijakan bisa diadili, ada pernyataan juga dari Pak SBY kalau saya tidak salah yang mengatakan bahwa nanti kalau ini bisa diadili, sebuah kebijakan bisa diadili, maka pejabat mungkin tidak akan mengambil kebijakan gitu, karena khawatir seperti itu. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Anda tidak begitu. Mestinya tidak ada problem bagi pejabat apapun untuk melakukan kebijakan, untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum. Yang penting tidak ada niat jahat. Dan niat jahat atau pertentangan dengan hukum itu bisa dinilai dari pertimbangan-pertimbangan yang mendasari serta follow up dari kebijakan itu. Nah, dalam kasus Bank Senturi itu memang ada peristiwa-peristiwa yang mendahului yang agak mencurigakan. Yang ini harus dibuktikan dulu di pengadilan. Yaitu misalnya pengubahan peraturan lebih dulu, keputusan diambil di tengah malam, pengiriman uang di tengah malam, di hari libur dan sebagainya, itu nanti kan bisa dibuktikan di pengadilan. Apakah itu mengandung niat jahat atau termasuk bagian dari kebijakan yang boleh dilakukan. Itu tentu pembuktiannya nanti Mas Rudi yang akan menentukan. Artinya kebijakan apapun sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan bila seorang pejabat mau mengeluarkan, ya? Oh iya, kalau pejabat melakukan kebijakan untuk melaksanakan tugasnya, tidak perlu khawatir apapun selama pertama tidak ada niat jahat, yang kedua kemudian tidak ada logika-logika yang bisa memberi penafsiran bahwa itu niatnya jahat dan bertentangan dengan hukum. Bertentangan dengan upaya memberantas KKN dan Pak Mahfud, Anda mengatakan bahwa Pak SBY pernah mengatakan ini pada awal 2011 dan Anda ada di sana. Anda sempat mencoba untuk menyampaikan pendapat Anda soal ini? Iya. Oh iya, jadi pada waktu itu ada pertemuan di Istana Bogor antar 7 ketua lembaga negara. Lalu Pak SBY pada waktu itu bercerita tentang peristiwa Bank Senturi itu yang intinya mengatakan kebijakan tidak bisa diadili. Nah, sesudah itu kalau tidak salah ingat Pak Harifin Tumpas selaku Ketua Mahkamah Agung waktu itu mengatakan ya kebijakan memang tidak bisa diadili kalau dilakukan dengan benar. Tapi kalau ada unsur pidananya bisa dilakukan. Bisa diadili. Saya juga termasuk yang berbicara, ya kebijakan itu kalau mengandung niat jahat, mengandung tindak pidana di dalamnya ya bisa diadili. Nah sekarang bagaimana tindak pidana itu dinilai, itu berdasar penyidikan oleh KPK yang sekarang ini sudah masuk ke pengadilan. Saya kira itu nanti akan mengungkap semuanya, Mas Rudi. Artinya menurut Anda apa yang sudah dilakukan mengenai kebijakan bailout Bank Senturi ini sudah benar karena sudah melalui proses yang sebenarnya melalui proses hukum seperti itu ya Pak Mahfud ya? Menurut saya KPK dalam proses yang benar sekarang karena semua yang diungkap
sebagai dakwaan itu masuk akal untuk dianggap sudah terjadinya tindak pidana kebijakan. Ya, baik. Pak Ahyar, ini kalau kita bicara soal kebijakan, ini kan sebetulnya pernyataan Lord Acton jauh-jauh hari dulu sekali mengatakan bahwa power tends to corrupt gitu. Sepertinya bahwa justru ketika mereka seorang pejabat punya kewenangan itu, kewenangan yang akhirnya bisa memberikan sebuah kebijakan-kebijakan, memutuskan mengambil kebijakan, justru itu yang dikhawatirkan menjadi sebuah korupsi kan? Iya. Nah, itu sudah sangat jelas sebetulnya bahwa sebuah kebijakan bisa diadili. Bagaimana menurut Anda? Iya, saya setuju. Sepanjang kebijakan itu bertentangan dengan hukum pengeluarannya, di Indonesia ukurannya itu adalah bisa kita pakai Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara bersih bebas dari KKN. Kebijakan itu gimana? Jadi ada dua dalam penyelenggaraan negara ini kita tadi katakan. Ini kan diambilkan dalam pelaksanaan fungsi negara, bukan penyelenggaraan negara. Satu adalah membuat kebijakannya. Kebijakan diambil itu apa dasarnya? Kalau didasarkan kepada KKN, jelas ini bisa dipidanakan. Ya. Kemudian menjalankan kebijakan itu. Nah, ketika menjalankannya, dioperasikan kebijakan itu tadi dalam bentuk yang lebih konkret, ada nggak penyimpangan-penyimpangan? Alasan mereka kan sebetulnya seperti kembali yang saya katakan tadi, untuk penyelamatan gitu. Karena ini akan berdampak sistemik segala macam. Nah, itu kan menjadi satu perdebatan sebetulnya Pak Ahyar. Iya. Justru di situ diuji nanti. Kebijakan diambil ini untuk kepentingan umum bukan. Kebijakan tentu harus kebijakan publik kan. Harus memihak kepada menurut umum. mereka ini kepentingan umum. Ya, disinilah yang akan diuji. Kan ada juga yang mengatakan itu bukan bukan ditujukan untuk kepentingan publik. Yang satu pihak mungkin mengatakan untuk kepentingan umum. Ini yang diuji nanti. Dilihat oleh pengadilan. Sekira itu memang untuk kepentingan umum dan sudah diambil berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Pemberantasan KKN tadi, anti KKN itu kan anti korupsi, dan juga bisa kita ambil ukuran adalah tentang good governance. Baik. Ya. Itu juga bisa dijadikan kriteria. Pak Mahfud, kalau kita bicara soal kebijakan publik, Pak Mahfud, ini kan dalam tatanan administrasi negara ya, apakah ini juga harus diadili di pengadilan umum, Pak Mahfud? Iya, harus di peradilan pidana kalau mengandung tindak pidana. Tetapi kalau hanya administrasi semata-mata itu di PT UN kalau bentuknya basic kicking atau putusan bersifat konkret. Tapi ini mengandung tindak pidananya itu karena apakah betul pada waktu itu ada kepentingan umum? Apakah itu bukan karena KKN? Karena konon di dalam pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan di dalam diskusi-diskusi BI sendiri, ada yang mengatakan bahwa itu tidak ada ancaman terjadinya krisis dunia perbankan kalau tidak diberikan. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah itu maupun sebelumnya itu ada mengindikasikan tindak pidana korupsi. Misalnya seperti saya katakan tadi, pembuatan keputusan, kemudian beredarnya uang sesudah itu. Itu kalau dikait-kaitkan itu kan ada problem hukum di situ. Misalnya ada kesaksian uang dikirim di waktu malam dengan trailer misalnya, di waktu hari libur, seakan-akan mengejar waktu tertentu. Yang itu semua sudah terekam di dalam pemeriksaan atau penyidikan KPK. Itu nanti tinggal dibuktikan di pengadilan. Ya, Pak Mahfud, menurut Anda dengan pernyataan Pak SBY beberapa waktu lalu ini, apakah ini tidak mengganggu proses hukum sebetulnya? KPK maupun pengadilan cukup profesional. KPK maupun pengadilan cukup profesional untuk tidak terganggu dengan itu. Kita harus menilai pernyataan Pak SBY itu bagian dari upaya membela kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya. Apalagi di luar sidang. Nanti di persidangan saja dilihat proses pembuktiannya. Proses pembuktiannya. Baik. Pak Mahfud, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, dialog kita lanjutkan kembali Pak Ahyar. Ini kalau kita bicara soal Bank Senturi, ini kan awalnya dari kecurigaan gitu ya. Nah, apakah memang atas dasar kecurigaan itu ini memang prosesnya sudah betul sebetulnya? Ini kan ada dua proses ya. Saya lihat Bank Senturi itu ada satu proses politik yang bergulir di DPR. Dan proses hukum itu berawal dari proses politik? Iya, dari politik. Kemudian tentu saya mengamati
hasil-hasil dari proses politik ini, mungkin pengumpulan data, ini yang dibawa ke proses hukum. Tentu dinilai di situ apakah alat-alat, data-data yang ada itu memenuhi persyaratan atau tidak diproses lebih lanjut. Nah, karena ini dilanjutkan oleh KPK, kalau kita lihat bagaimana cara KPK bekerja selama ini, kalau sesuatu kasus mereka tidak yakin, ini kan belum pernah mereka bawa ke pengadilan dan belum ada kasus yang dibawa oleh KPK ke pengadilan yang dibebaskan. Sehingga saya yakin mereka mempunyai alat bukti yang kuat tentunya. Kalau tidak, ini adalah nama baik KPK selama ini di mata masyarakat yang harus dipertaruhkan. Kalau dia hanya sekedar, iya bisa tercoreng. Ya. Nah, kalau kita melihat dari dakwaannya kan itu kemarin untuk Budi Mulya itu kan disebutkan nama-nama Deputi Gubernur, bahkan Gubernur Bank Indonesia-nya Budiono pada saat itu juga disebut sampai berapa 60 kali lebih kalau nggak salah dalam dakwaan itu bersama-sama. Nah, ini apa yang akan terjadi menurut Anda dengan nama-nama yang disebut itu? Kita lihat aja nanti. Apakah nama-nama yang disebut itu memang juga memenuhi persyaratan tidak untuk diproses lebih lanjut? Kalau memang iya, tentu kan perlu didengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang lain tentang nama yang disebut itu. Ikut atau tidak, sejauh mana keikutannya di dalam mengambil keputusan itu. Ya, bagaimana menurut Pak Ahyar, ini kalau ada pernyataan seperti ini, terdakwa selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya pada saat itu, menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya secara bersama-sama dengan Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia dan beberapa nama lain dalam surat dakwaan. Apa artinya? Itu artinya itu bersama-sama itu kalau dalam bahasa hukum, apakah itu yang dimaksud oleh rumusan KPK, itu ada terjadi penyertaan. Jadi suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Bisa juga orang yang bersama-sama itu dimintai pertanggungjawabannya. Baik, Pak Ahyar, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.